tempat di mana kita bisa ngomong jujur, santai, tapi tetap aman dari kantor HRD. Tapi tetap profesional ya. Barang aku, Yosefa, yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Dan topik kita hari ini bakalan menyentuh hajat hidup seluruh penghuni kantor. Kita bakalan bedah tuntas perdebatan abadi yang gak kelar-kelar tentang hybrid working versus full WFO. Jadi mana yang bakalan bikin kita lebih betah dan malas. Gak asik kan kalau aku ngomong sendiri. Nah, jadi di depan aku udah ada si paling remote, perwakilan dari sektor fleksibilitas. Halo Raquel, gimana kabarnya? Halo, kabar baik dong tentunya. Apalagi jiwa raga juga aman. Dan yang paling penting, tingkat stres harian juga berkurang karena kan ada hybrid di minggu ini. Salam kenal semuanya. Mantap ya. Nah, di depan aku juga ada si Gagah yang gak kalah rajin, si paling konsisten yang atensi jarinya selalu sebelum di jam kerja. Perwakilan dari sektor tatap muka nyata. Halo Kak Riyandi, apa kabarnya? Halo semua, kabar baik belum luar biasa. Ya, walaupun tiap hari harus ketemu dengan macetnya jalanan, tapi demi kenyamanan dan wifi gratis dan AC gratis di kantor, ya aku tetap bertahan pada garis keras WFO. Luar biasa ya semangatnya. Oke, kita langsung masuk ke ronde pertama. Aku bakalan nanya ke Raquel dulu. Tolong jelasin ke kita semua, apa sih poin paling mutlak yang bikin kamu itu merasa kalau sistem hybrid itu jauh lebih unggul daripada harus kantor tiap hari? Apa ya? Poin pentingnya sih ada dua ya. Waktu, yang pertama tuh ada waktu dan energi nih. Coba bayangin, di hari kita dijadwalin buat kerja remote atau dari rumah, kita tuh nggak perlu ngabisin waktu yang lama sampai berjam-jam buat kita macet-macetan di jalan gitulah. Enaknya tuh kita bangun tidur bisa langsung sarapan, terus buka laptop deh, habis itu ngerjain dengan kondisi yang masih seger, nggak habisin energi buat di jalan. Nah terus yang kedua, misal butuh kerjaan nih yang sifatnya tuh penting banget gitu, atau butuh fokus yang tinggi, kayak misal analisis data, buat laporan keuangan, atau mungkin nyusun strategi-strategi penting tuh paling enak tuh di rumah karena kita tuh minim gangguan gitu loh. Gak ada tuh drama tiba-tiba dicolek sama rekan sebelah cuma buat ditanya, nanti siang makannya apa ya? Jadi kerjaan itu bakal lama kalau di kantor. Maka dari itu lebih enak kalau kita kerja di rumah, lebih cepet deh. Oke, masuk akal sih ya. Lebih ke efisiensi energi. Jadi gimana tanggapan dari Kak Riyandi sebagai pejuang WFO garis kelas? Pasti punya pembelaan dong. Argumen dari Raquel bagus sih, tapi menurut aku itu cuma dari sudut pandang individu ya. Kalau kita bicara dalam konteks tim kerja di kantor itu, WFO itu adalah ragam efektivitas. Contoh paling gampang nih, pas kita koordinasi. Kalau kita semua ada di kantor itu kan, pas kita butuh data dan perlu validasi cepat dari divisi lain itu, kita tinggal berdiri dan 5 langkah, colok orangnya, dan masalah kelar dalam 3 menit. Coba kalau kita lagi remote atau lagi hybrid, aku ngechat jam 9, dibalas jam 11, dengan alasan, maaf tadi habis dari toilet, atau maaf chatnya tadi ketimbun nih. Menurut aku sih itu malah menghambat ritme kerja tim secara keseluruhan ya. Tapi kan kita punya platform komunikasi internal kak. Saling pasang status aja kalau misal lagi UW atau lagi fokus ke kerjaan lain. Itu mah cuma masalah kedisiplinan individunya aja, bukan salah sistem hybridnya. Ya betul sih, cuma secara psikologi itu tetapan interaksi muka secara langsung itu bisa ngebangun chemistry kita yang jauh lebih kuat. Kita bisa diskusi sambil coret-coret papan tulis, dapat ide spontan pas lagi ngopi di pantry. Nah, hal-hal organik kayak gitu tuh gak akan bisa digantikan sama kotak kecil di layar aplikasi meeting online yang seringnya dipasang mode turn off kamera. Wah, makin panas nih ya, dua-duanya punya dasar yang kuat banget. Sekarang kita geser sudut pandangnya ke arah yang lebih sensitif, yaitu sisi gelap atau tantangan nyata yang kalian rasain sendiri. Nah, Kak Riyandi coba jujur deh, apa hal yang paling menyiksa dari WFO yang kadang bikin kakak pengen pura-pura sakit aja dulu? Aduh, kalau ditanya jujur ya, musuh terbesar WFO itu yang pengeluaran yang tak terduga alias dompet boncos. Kalau di rumah kan makan seadanya aman lah. Cuma kalau di kantor, jam 3 sore nih ada yang teriak, bawa bapak, susu yuk. Langsung lah ikutan mesan.
Belum lagi drama jemuran di rumah kalau tiba-tiba hujan badai dan kita masih kejebak macet pulang kantor. Stresnya tuh double, mikirin kerjaan iya, mikirin cucian yang basah juga iya. Relatable banget ya, drama jemuran sama beban sore hari itu kayaknya nyata banget. Nah kalau dari Rafael gimana? Jangan dikira sistem hybrid itu nggak ada setannya ya. Coba buka kartu apa sisi nggak enaknya dari sistem hybrid. Nah ini nih yang jarang disadari sama orang-orang luar. Sisi gelap dari hybrid working atau pas hari remote itu nggak ada batasan nih antara jam kerja sama jam pribadi kita. Karena kan kita kerja dari rumah nih. Kadang tuh orang-orang tuh mikirnya kita standby 24 jam. Jam 8 malam tiba-tiba ada notifikasi chat masuk. Tolong cek email dong, bentar ya, urgent. Secara psikologis mah rumah yang harusnya jadi tempat istirahat tuh malah berubah jadi vibes-nya tuh tempat kerja yang penuh tekanan. Nah kalau teman-teman WFO kan begitu melangkah keluar dari pintu lobi kantor, secara mental kerjaan udah dianggap selesai buat hari itu. Kalau kita yang hybrid coba, kadang laptop masih kebuka di kasur sampai tengah malam sampai ketiduran deh. Berarti intinya sama-sama punya beban mental tersendiri ya. Yang satu lelah fisik di jalan sama biaya nongkrong, yang satu lelah mental karena batasan kerja yang belum. Jadi mengingat podcast ini didengar oleh seluruh rekan internal atau mungkin juga didengar sama jajaran manajemen kita, menurut kalian berdua, apa jalan tengah terbaik yang bisa kita ajuin biar perusahaan untung tapi karyawan kita itu juga tetap happy dan tetap sehat mental? Kalau menurut aku sih kuncinya ada di regulasi yang jelas sama komitmen bersama dari perusahaan sih. Karena sistem hybrid yang ideal itu tuh bukan dibebasin tanpa aturan, tetapi dijadwalin dengan bijak sama perusahaan. Misalnya ditentuin nih hari Senin dan Kamis tuh semua divisi wajib WFO buat rapat besar dan koordinasi secara langsung. Sisa harinya dibebasin deh, dibolehin mereka milih tempat kerja sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Dan yang paling penting, hormati jam istirahat karyawan setelah jam kantor selesai. Biarpun posisinya tuh mereka lagi kerja remote, bukan yang nanti tiba-tiba marah kalau chatnya nggak dibales. Padahal itu udah di jadwal kerja. Nah kalau gitu aku setuju banget sama Rafael. Menurut aku nih jadwal terstruktur itu adalah solusi terbaik. Jadi pas hari WFO itu kita benar-benar maksimal buat kolaborasi, brainstorming ide baru dan ngebangun kedekatan tim. Nah, pas hari remote-nya itu, kita fokus eksekusi tugas masing-masing tanpa gangguan. Jadi menurut aku nih, sistem yang ini tidak perlu dipertentangkan, melainkan sering melengkapi demi performa terbaik untuk perusahaan kita. Luar biasa ya, sebuah konklusi yang sangat indah dan mendewasakan dari kedua narasumber kita pada hari ini. Jadi kesimpulan obrolan kita kali ini teman-teman sekalian, mau kita kerja pakai celana kain tapi formal di kantor atau mau pakai atasan kemeja tapi bawahnya boxer di rumah, yang paling esensial itu tanggung jawab kita terhadap target kerjaan yang tetap terpenuhi dengan kualitas yang terbaik. Nah, komunikasi yang transparan antar tim itu juga jadi lem perekatnya ya. Gak terasa nih kita udah di penghujung durasi. Terima kasih banyak buat Kak Rakel dan Kak Riyandi atas opini dan obrolan serunya hari ini. Sehat-sehat selalu buat kalian berdua. Sama-sama, terima kasih semuanya. Salam produktif.